Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Mirsyana Darniati Murni, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku ke-7 dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang berjudul Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Materi yang pertama, perkenalan. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengolah hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan atau virtual dan tambahan. Identitas digital yang disebut identitas virtual sedang dibuat karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan. Dulunya adalah identitas alami, misalnya penampilan pribadi seorang di counter, sekarang menjadi virtual seperti akun penggunaan di portal web, alamat email, atau nomor ponsel. Identitas dan paradigma virtual dan ganda ini di belakang mereka memberi makan kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual, serta proses untuk menghadapinya, baik seni baru fakta, serta proses baru menantang definisi tradisional tentang identitas. Pada saat yang sama, identitas tunduk pada beragam bentuk manajemen dalam bisnis, administrasi, dan antara warga. Hampir tidak ada minggu yang tidak melihat inisiatif baru yang bertujuan untuk mengidentifikasi warga negara, pelangganan, penipu dengan lebih baik, atau intensitas pada umumnya. Dalam konteks ini, lebih baik dapat memiliki banyak perbedaan arti, seringkali tergantung dari sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan. Negara bagian dan pemerintah yang mencoba mengidentifikasi warga mereka, sementara warganya menginginkannya untuk dapat mempengaruhi identifikasi masing-masing. Misalnya alasannya, derajatnya, prosesnya, dan terakhir tapi tidak sedikit informasi mengalir di sekitarnya, dimulai dengan pertanyaan apakah identifikasi diperlukan atau tidak untuk transaksi atau untuk partisipasi dalam elemen kehidupan tertentu dalam masyarakat. Pertanyaan inti dari seringkali sumbernya adalah siapa yang memiliki berapa banyak informasi identitas dan siapa yang perlu menempatkan kepercayaan di mana informasi identitas untuk memungkinkan akses ke sumber daya. Meskipun buku ini tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan identitas yang dimilikinya, beberapa hasil yang relevan dari proyek penelitian yang didanai UE FIDIS, Future of Identitas dalam Masyarakat Informasi. Bab ini merupakan pendahuluan dari buku tersebut. Ini pertama kali mengangkat beberapa masalah identitas yang patut dicontoh dan penerapannya dalam suatu perubahan dunia, menggambarkan peran dan tujuan FIDIS dalam situasi ini. Setelah ini, gambaran singkat tentang masing-masing bagian buku juga sebagai tampilan mesin ruang FIDIS. Yang berikut identitas. Tujuan bab ini bukanlah untuk memberikan jawabannya untuk pertanyaan terakhir apakah itu identitas. Hampir tidak mungkin melakukan pengingat kompleksitas dan evolusi konstan dari subjek, melainkan untuk mempresentasikan lebih seperti dalam perjalanan berbeda dan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan konsep ini. Khususnya di teks dari masyarakat informasi, mulai dulu digambarkan bagaimana ini konseptualisasi dapat dilakukan dengan cara tradisional. Teorisasi diketahui oleh para akademis. Bab ini kemudian menunjukkan bagaimana pendekatan yang kurang formal seperti narasi dapat digunakan untuk membantu untuk memahami konsepnya. Ini juga memperkenalkan cara baru sosial alat yang berasal dari Web 2.0 dapat digunakan untuk mengadu kecerdasan kehadiran ahli dari berbagai cakrawala hingga dapat menghasilkan sarana pemahaman yang cerdik dan praktis tentang subjek.
Bagian kedua dari bab ini digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana masing-masing pendekatan ini telah dioperasionalkan dengan menghadirkan serangkaian model dan skenario yang menyajikan berbagai perspektif dan masalah yang untuk subjek dan pengaturan web 202. Kolaboratif infrastruktur yang digunakan di Vidis untuk memfasilitasi konseptualisasi identitas oleh sekelompok ahli yang mendefinisikan konsep identitas. Identitas konseptualisasi mempresentasikan jumlah tantangan yang berfungsi dari sifat kompleks dan multidisiplin dari subjek atau identitas domain dalam konteks evolusi konstan, di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru dibuat, dan yang melibatkan ahli dari berbagai cakrawala dari berbagai geografi lokasi grafis. Pendekatan tradisional untuk konseptualisasi ini terkenal dan terdiri dari meminta ahli untuk memberikan teori tentang subjek yang diteliti. Para ahli biasanya merefleksikan subjek dan menghasilkan model umum yang dapat diterapkan di situasi yang berbeda. Para ahli ini kemudian menulis makalah akademis dan buku teks mendikomunikasikan temuan mereka dan membuat pengetahuan mereka tersedia bagi banyak orang. Pendekatan lain terdiri dari mengidentifikasi kosakata dari istilah yang lebih sering digunakan dalam domain untuk menjelaskan subjek dan untuk mendefinisikan dari setiap istilah dan hubungannya dengan cara yang akan memiliki sedikit ambiguitas. Secara praktis, definisi ini dapat ditemukan dalam kamus atau ensiklopedia. Spesialis sistem informasi juga telah menemukan beberapa bahasa khusus dan alat yang memungkinkan definisi yang lebih formal dari istilah yang berbeda dan untuk menghubungkannya satu sama lain. Ontologi, taksonomi, Unified Modeling Language atau UML diagram dibuat sebagai cara untuk mendefinisikan konsep domain. Bab ini dan lebih umum, buku ini menyajikan beberapa ilustrasi tentang bagaimana konsep ini alisasi dilakukan di Vidis untuk mendefinisikan konsep identitas. Yang berikut, orang dan identitas virtual. Orang terkadang mendeskripsikan avatar dan bentuk baru identitas dalam game online. Mereka juga muncul dalam konteks lain. Beberapa penulis menggunakannya dalam domain hukum. Dalam Vidis, percaya orang virtual telah diperluas untuk menggambarkan dengan lebih baik dan memahami bentuk identitas baru di masyarakat informasi dalam kaitannya dengan hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Orang maya sebagaimana intensitas maya lainnya ada di dunia maya, kumpulan semua intensitas atau abstrak yang sedang atau telah menjadi produk dari pikiran atau imajinasi. Dunia virtual bukan untuk menjadi bingung dengan dunia digital. Mungkin deskripsi terpadu banyak konsep terkait identitas yang biasanya didefinisikan secara terpisah tanpa mempertimbangkan kesamaan mereka. Avatar, kategori profil, badan hukum, dan lain-lain. Sistem hukum memiliki pengalaman panjang dalam menggunakan intensitas abstrak untuk menentukan aturan, kategori, dan lain-lain untuk mengasosiasikan hak hukum, obligasi, dan tanggung jawab kepada orang-orang yang dapat dianggap disikap identitas abstrak ini dalam suatu tertentu. Model developed dalam Visit dengan sengaja menggunakan konstruksi serupa. Dalam bab ini, setelah menjelaskan modelnya, penulis menerapkannya nama samaran. Kemudian kami mengeksplorasi konsep orang virtual dari perspektif hukum. Akhirnya kami memperkenalnya kepercayaan dalam teori orang virtual. Memodelkan bentuk identitas baru. Di era masyarakat informasi, konsep tradisional tentang identitas berkembang secara historis. Identitas telah digunakan untuk mencoba mengidentifikasi orang secara unik, seperti identitas dimaksud untuk merujuk pada seorang tanpa ambiguitas. Misalnya, Antonimus terlahir pada 17 Maret 1974 di Lombok adalah orang yang unik untuk pajak kantor, bank, atau polisi. Dengan demikian, dia dapat diidentifikasi untuk menghitung pajaknya atau mempertanggungjawab perbuatannya.
Untuk memastikan keunikan identitas negara telah menggambarkan cara untuk melakukannya, mendaftarkan setiap warganya secara unik. Mereka telah membuat kantor pendaftaran untuk pendaftaran kelahiran, perkawinan, dan kematian warganya. Selain itu, setiap orang asing di tanah mereka mungkin diminta untuk membuktikan identitasnya menggunakan dokumen identitas dikeluarkan oleh negara yang dikunjungi atau visi dan negara asalnya. Negara adalah terpercaya pihak yang memberikan dokumen identitas resmi yang digunakan sebagai alat identifikasi dalam dan luar negeri. Identitas resmi ini dan dokumen identitas resmi yang sesuai kemudian dapat dimanfaatkan untuk membuat rekening bank, menyewakan kamar hotel, atau mencari pekerjaan. Keunikan juga memungkinkan penegakan hak dan kewajiban hukum masing-masing individu, atau warga negara atau orang asing, konsumen, karyawan, dan lain-lain. Hak dan kewajiban tentang seseorang yang terkait dengan orang lain. Siapa yang melakukan kesalahan dalam dikirim ke penjara. Siapapun yang menghasilkan uang harus membayar pajak pendapatan. Siapapun yang meminjam uang dari bank harus mengembalikannya pada akhirnya. Dulu cukup untuk melihat identitas yang terikat pada orang tertentu dan satu-satu, tapi ini tidak terjadi lagi. Yang berikut teknologi tinggi dan teknologi yang sedang muncul. Perkembangan teknologi telah meluas setiap aspek kehidupan. Cara kita sekarang menggunakan informasi terkait identitas tidak luput dari dampak ini. Penulis semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru, biasanya lebih karena kewajiban daripada pilihan, untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan dengan era baru, kenyamanan yang seharusnya telah datang risiko dan tantangan baru. Dalam bab ini, penulis memeriksa akar dari manajemen identitas dan sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan ini. Cara yang kami gunakan untuk berusaha menjaga keamanan informasi digital kami seperti enskripsi, kunci publik, dan tanda tangan digital dan berkembang. Namun peran biometrik yang agak kontroversial dalam identifikasi dan autentikasi dengan memperhatikan lanskap terkait identitas yang terus berubah teknologi. Kami telah mengeksplorasi teknologi baru yang muncul, tampaknya akan berdampak pada penulis dalam waktu dekat hingga jangka menengah. Ini termasuk RFID yang baru-baru ini muncul di depan publik, kesadaran listrik lingkungan, kecerdasan ambien yang menawarkan kenyamanan dengan potensi biaya, privasi, dan implan manusia yang secara mengejutkan telah dikembangkan dalam konteks media teks dan tampaknya akan menjadi langkah besar berikutnya dan terus berkembang. Kami, penulis, hubungan dengan teknologi. Bidang identitas teknologi tinggi sangat luas dan berkembang pesat karena perkembangan teknologi fundamental. Evolusi mekanisme teknologi seperti kartu ID elektronik, perangkat berkemampuan internet, dan layanan individual dan diperdebatkan untuk membuat hidup ini lebih mudah dan lebih efisien, namun berisiko membuat kita lebih rentan dalam berbagai kondisi. Memahami teknologi yang berpotensi berdampak pada identitas menjadi semakin penting untuk berkembang dengan baik dan secara sosial masyarakat informasi. Dalam pengertian umum, sistem manajemen identitas atau IMS dipahami sebagai teknik sistem yang mendukung proses pengelolaan identitas. Sejauh ini istilah ini digunakan cukup luas di banyak domain yang berbeda. Ekonomi, administrasi publik menggambarkan berbagai teknologi digunakan cara yang berbeda. Contohnya berkisar dari solusi berbasis direktori untuk organisasi yang mencakup bingkai federal berfungsi penerapan praktik pembuatan profil dan alat yang sesuai hingga berpusat pada penggunaan serta pendekatan dan kerangka kerja yang dikendalikan penggunaan. Sampai tahun 2004, untuk pengetahuan penulis, tidak ada klarifikasi atau tipologi yang tersedia untuk membantu menyusun IMS.
Untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut dari IMS yang ada dalam konteks penelitian FIDIS, 3 tipe dasar ini diidentifikasikan dan dijelaskan. Dalam model ini, aspek pengendalian oleh suatu organisasi atau penggunaan bersangkutan dan metode yang digunakan untuk manajemen identitas atau manajer akun pusat agamen, teknik pembuatan profil atau metode yang bersifat pada penggunaan tercakup. Yang berikut mobilitas dan identitas. Sedangkan sistem manajemen identitas untuk internet adalah diperdebat secara intensif. Manajemen identitas dalam aplikasi lain memiliki tumpu diam-diam selama 17 tahun terakhir. Teknologi seperti berkembang Global System for Mobile Communication atau GSM dengannya infrastruktur identifikasi subscribe type model atau SIM adalah fondasi untuk banyak aplikasi terkait pengolahan identitas seluler baru, aplikasi dan layanan. Ini termasuk layanan berbasis lokasi, menawarkan layanan yang disesuaikan dan nyaman untuk penggunaan, dan peluang mendapatkan baru untuk layanan providers. Namun, peluang itu seolah tak ada habisnya dan teknologi dapat dikelola. Tantangan muncul saat melihat kemajuan aspek mobilitas dan identitas seperti privasi, regulasi, dan aspek sosial budaya dan dampak ekonominya. Untuk hal ini, sifat interdisipliner dan mobilitas dan identitas sudah dekat dan perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dengan belajar dari berbagai bidang tantangan, sistem komunikasi seluler baru dapat dibuat, mungkin untuk menyediakan layanan yang lebih menjaga privasi dan banyak lagi penanganan identitas seluler secara transparan. Bab ini menyajikan 3 skenario untuk identitas seluler di kehidupan pekerjaan dan situasi darurat. Komunitas seluler lalu lintas, pemantauan dan tanggapan darurat melalui LBS. Berdasarkan hal tersebut, skenario adalah analisis properti seperti dari ID seluler, hubungannya mengarah ke deskripsi perspektif FIDIS tentang mobilitas dan identitas. Kemudian, analisis yang lebih dalam terhadap aspek teknologi jaringan seluler dan memberikan dasar untuk melihat lebih dekat. Berikut ini perspektif hukum tentang masalah seperti perlindungan data dari perspektif sosiologi dan ekonomi. Pandangan tentang masa depan dan tantangan mobilitas dan identitas menentukan bab ini. Bab ini telah ditinjau oleh Simon Fircher-Hubner atau KU dan Martin Meins ICPP. Penulis berterima kasih kepada pengulas atas komentar dan saran mereka yang berharga. Bab ini didasarkan pada pekerjaan yang dilakukan di FIDIS Work Page Mobility dan Identitas. Kiriman masing-masing dapat ditemukan di lampiran buku ini. Selama 20 tahun terakhir, dan sebagian besar karena penggunaan ponsel secara umum, komunikasi misalnya berdasarkan jaringan GSM, mobilitas dan identitas yang terlibat hubungan khusus, tepatnya 2 hubungan khusus. Di satu sisi, teknologi GSM terpapar perangkat seluler seperti ponsel dan kartu SIM mengizinkan manajemen identitas yang sekarang sering disebut manajemen identitas seluler. Di sisi lain, sifat-sifat jaringan komunikasi seluler dan khususnya administrasi lokasi dan informasi konteks lain yang berkaitan dengan seluler perangkat dan penggunaan terkait telah menambahkan konten identitas yang tercermin dalam konsep identitas seluler. Kedua aspek tersebut diilustrasikan di bagian pertama dan bab ini. Bagian berikut menyajikan perspektif disiplin ilmu yang berbeda tentang mobilitas identitas. Disiplin tersebut adalah teknologi, hukum sosial, dan ekonomi karena mereka berkontribusi paling aktif pada topik ini. Bab ini diakhiri dengan kumpulan persyaratan pada sistem pengelolaan identitas seluler dan pandangan dengan tantangan yang pertanyaan lebih lanjut. Yang berikut profiling. Pembuatan profil terjadi dalam beragam konteks, dari investigasi kriminal hingga pasar penelitian, dari matematika hingga teknik komputer, dari aplikasi perawatan kesehatan
untuk orang tua untuk screening genetik dan pengobatan pencegahan, dari foreign biotrick hingga kebijakan imigrasi dan penilaian kredit hingga keadilan aktuaria, melihat ke dalam domain yang berbeda. Segera menjadi jelas bahwa profil istilah digunakan untuk merujuk pada satu set teknologi yang memiliki setidaknya satu karakteristik umum. Penggunaan algoritma atau teknik matematika atau komputer lainnya untuk membuat menemukan atau membangun pengetahuan dari kumpulan data yang sangat besar. Pembuatan profil otomatis melibatkan berbagai teknologi seperti perangkat keras seperti komputer, tag, RFID, bioaplikasi, metrik dan sensor, dan teknik atau perangkat lunak seperti pembersihan data, agregasi data, dan penggalian data. Teknologi dan teknik ini terintegrasi diparut ke dalam praktik pembuatan profil sosioteknis yang memungkinkan konstruksi dan penerapan profil. Profil digunakan untuk membuat kebutuhan, bahkan terkadang tanpa campur tangan manusia. Visi ambient intelligence, otonom dan komputasi mana bergantung sepenuhnya pada profil otonom, jenis profil yang memungkinkan mesin untuk berkomunikasi dengan mesin lain dan mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.